Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mufidah Husna, absen 16 dengan NIM 12620420287 dari kelas Tadris Matematika 3B untuk memenuhi tugas akhir keterampilan dasar mengajar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika sosial kelas 7 semester 2. Dan dalam pembahasan kali ini, saya akan berbicara mengenai harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, nilai suatu barang, diskon, pajak, bruto, tara, neto, dan bunga tunggal. Sebelumnya, kalian harus tahu, apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial merupakan suatu bentuk penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli pasti kita akan menemukan istilah dalam aritmatika sosial seperti harga penjualan, untung, rugi, diskon, dan sebagainya. Pembahasan yang pertama adalah harga penjualan, harga pembelian, untung, dan rugi. Harga penjualan merupakan harga barang yang telah ditetapkan oleh pedagang atau penjual kepada pembeli. Sedangkan harga pembelian merupakan harga barang dari pabrik atau tempat lainnya. Harga pembelian sering disebut juga dengan modal. Untuk menentukan harga penjualan dan harga pembelian suatu barang, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 1. Jika penjual mendapat keuntungan, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Dan persentase penjualan sama dengan harga pembelian ditambah persentase untung dikali harga pembelian. 2. Jika penjual mengalami kerugian, maka harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi, dan persentase penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi persentase rugi dikali harga pembelian. Yang ketiga, jika penjual mendapat keuntungan, maka harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung, dan persentase pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi persentase untung dikali harga pembelian. Yang keempat, jika penjual mengalami kerugian, maka harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi, dan harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah persentase rugi dikali harga pembelian. Untuk selanjutnya adalah contoh. Contoh yang pertama, seorang penjual alat elektronik membeli sebuah kipas angin dengan harga Rp900.000. Jika penjual tersebut menghendaki untung 10%, berapa rupiah kipas angin tersebut harus dijual? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga beli Rp900.000 dengan untung sebesar 10%, maka 10 per 100 dikali 900.000 yaitu Rp90.000. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. 900.000 ditambah 90.000 sama dengan 990.000. Maka kipas angin tersebut harus dijual dengan harga Rp990.000. Contoh yang kedua, Bu Ida membeli 2 lusin piring dengan harga seluruhnya Rp210.000. Setelah terjual habis, ternyata Bu Ida mengalami kerugian sebesar Rp15.000. Tentukan harga penjualan sebuah piring tersebut. Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga beli sama dengan Rp210.000 dengan rugi sebesar Rp15.000. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi sama dengan Rp210.000 dikurangi Rp15.000 sama dengan Rp195.000. Karena Bu Ida membeli 2 lusin dan 1 lusin terdiri dari 12 buah, maka Rp195.000 dibagi 24 sama dengan Rp8.125. Jadi harga penjualan setiap piring tersebut sebesar Rp8.125. Contoh yang ketiga, Pak Adi menjual 5 ekor kambingnya dengan harga Rp22 juta. Ia mendapat untung sebesar Rp5 juta. Tentukan harga pembelian seekor kambing tersebut. Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga jual 22 juta
dengan untung sebesar 5 juta. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung. 22 juta dikurangi 5 juta sama dengan 17 juta rupiah. Karena Pak Adi menjual kambingnya sebanyak 5 ekor, maka 17 juta dibagi 5 sama dengan 3.400.000 rupiah. Jadi harga pembelian 1 ekor kambing tersebut sebesar 3.400.000 rupiah. Contoh yang keempat, sebuah toko alat tulis menjual 60 buku gambar dengan memperoleh hasil penjualan Rp280.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Berapa harga pembelian tiap barang tersebut? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga jual Rp280.000 dengan rugi sebesar Rp50.000. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara harga pembelian dikurangi harga penjualan ditambah rugi. 280.000 ditambah 50.000 sama dengan 330.000 rupiah. Karena toko tersebut menjual 60 buku gambar, maka 330.000 dibagi 60 sama dengan 5.500 rupiah. Jadi harga pembelian satu buah buku gambar sebesar 5.500 rupiah. Jadi, harga pembelian itu harga ketika kita membeli suatu barang. Dan untuk harga penjualan, itu harga yang telah ditentukan penjual. Untuk materi selanjutnya adalah untung dan rugi. Penjual dikatakan untung jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Dan penjual dikatakan rugi jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Untuk menentukan apakah kita mengalami keuntungan atau kerugian, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumus untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Dan persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Untuk rumus rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Dan persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Untuk selanjutnya adalah contoh. Contoh untung. Seorang pedagang membeli 1 dus air mineral yang berisi 24 gelas dengan harga Rp20.000. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga Rp1.000 per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga pembelian Rp20.000 dan harga penjualan Rp1.000. Karena pedagang tersebut membeli 1 dus air mineral yang isinya sebanyak 24 gelas, maka 1.000 dikali 24 sama dengan 24.000. Karena harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian, maka pedagang tersebut dikatakan untung. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian, sama dengan 24.000 dikurangi 20.000, sama dengan Rp4.000. Dan persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. 4.000 dibagi 20.000 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi pedagang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000 dengan persentase keuntungan sebesar 20%. Contoh rugi. Seorang pedagang membeli 15 ekor ayam dengan harga seluruhnya Rp500.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp30.000 per ekor. Berapa rupiahkah kerugian pedagang tersebut? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga pembelian Rp500.000 dan harga penjualan Rp30.000. Karena pedagang tersebut membeli 15 ekor ayam, maka Rp30.000 dikali 15 sama dengan Rp450.000. Lalu dapat kita kerjakan dengan cara rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. Dan dengan persentase kerugian sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. 50.000 dibagi 500.000 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp50.000 dengan persentase kerugian sebesar 10%.
Nah, pasti teman-teman bosan ya, apa ngantuk nih? Nih, biar kalian gak ngantuk, ikutin jogetnya ya. Pembahasan yang kedua adalah nilai suatu barang. Nilai suatu barang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Nilai keseluruhan. Nilai keseluruhan adalah nilai total dari semua unit yang ada. Yang kedua, nilai per unit. Nilai per unit adalah nilai satuan dari barang tersebut. Dan yang ketiga, nilai sebagian. Nilai sebagian adalah nilai barang dalam suatu bagian tertentu. Untuk menentukan nilai suatu barang, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 1. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Yang kedua, nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Yang ketiga, nilai sebagian sama dengan banyak sebagian unit dikali nilai per unit. Untuk selanjutnya adalah contoh. Reza membeli 1 lusin buku tulis. Ia membayar dengan 3 lembar uang 20 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 15 ribu. 1. Tentukan harga pembelian seluruhnya. Yang kedua, tentukan harga pembelian tiap buku. Dan yang ketiga, jika Reza hanya membeli 6 buah buku, berapakah ia harus membayar? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, tentukan harga pembelian seluruhnya. Kita misalkan, harga pembelian itu dengan HB. Maka harga pembelian sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. 3 dikali 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 60.000 dikurangi 15.000 sama dengan 45.000. Maka dapat ditentukan bahwa harga pembelian seluruhnya sama dengan Rp45.000. Yang kedua, tentukan harga pembelian tiap buku. Cara untuk menentukan harga tiap buku sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Dengan nilai keseluruhan Rp45.000 dan 1 lusin terdiri dari 12 buah, maka 45.000 dibagi 12 sama dengan Rp3.750. Dan yang ketiga, jika Reza hanya membeli 6 buah buku, berapakah ia harus membayar? Cara untuk menentukan harga 6 buku sama dengan banyak sebagian unit dikali nilai per unit. 6 dikali Rp3.750 sama dengan Rp22.500. Pembahasan yang ketiga adalah diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Diskon atau rabat adalah potongan harga suatu barang atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Untuk menentukan seberapa besar kita mendapatkan diskon, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nilai diskon sama dengan A persen. A hanya sebuah permisalan, dikali harga jual atau harga sebelum diskon. Dan harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi nilai diskon. Perlu diketahui bahwa harga bersih adalah harga barang sesudah dipotong diskon, dan harga kotor adalah harga barang sebelum dipotong diskon. Untuk selanjutnya adalah contoh. Seorang siswa membeli sepatu di toko Magic seharga Rp185.000. Toko tersebut memberikan diskon 20% setiap pembelian 1 pasang sepatu. Berapakah uang yang harus dibayar siswa tersebut? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa harga jual Rp185.000 dan diskon sebesar 20%. Maka 20/100 dikali Rp185.000 sama dengan Rp37.000. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi nilai diskon. Rp185.000 dikurangi Rp37.000 sama dengan Rp148.000. Jadi uang yang harus dibayar siswa tersebut adalah Rp148.000. Pajak adalah sumbangan wajib yang diberikan oleh penduduk kepada negaranya. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Jenis pajak yang terkait dengan jual beli adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Besar PPN adalah 10% dari harga jual. Sedangkan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Omset yaitu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Untuk selanjutnya adalah contoh PPN. Pak Irham membeli televisi dengan harga Rp2.900.000 serta dikenai PPN sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Pak Irham untuk membeli televisi tersebut? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara di dalam soal sudah diketahui bahwa besar PPN 10%. Maka PPN sama dengan 10% dikali Rp2.900.000 sama dengan Rp290.000. Karena Pak Irham membeli televisi seharga Rp2.900.000, maka harga beli ditambah dengan besar PPN, yaitu Rp290.000, sama dengan Rp3.190.000. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Pak Irham sebesar Rp3.190.000. Contoh UMKM. Pak Jaya seorang penjual nasi goreng. Dalam sehari rata-rata ia bisa menjual 150 piring nasi goreng dengan harga satu piring nasi goreng Rp15.000. Berapa pajak UMKM yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara untuk menentukan besar pajak UMKM selama 1 bulan, kita cari dulu omset 1 hari dan omset 1 bulan. Maka omset 1 hari sama dengan 150 dikali 15.000 sama dengan Rp2.250.000 dan omset 1 bulan sama dengan Rp2.250.000 dikali 30 sama dengan Rp67.500.000. Karena pajak UMKM sebesar 1%, maka 1% dikali Rp67.500.000 sama dengan Rp675.000. Jadi, Pak Jaya harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp675.000 per bulan. Ngantuk lagi nih pastinya. Ayo kita dengerin musik sebentar aja. Bruto, tara, dan neto. Bruto atau berat kotor adalah berat suatu barang beserta kemasannya. Neto atau berat bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasan. Dan tara adalah berat kemasan suatu barang. Untuk menentukan berat suatu barang, maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara sama dengan bruto dikurangi neto. Untuk selanjutnya adalah contoh. Koperasi Usaha Tani Desa membeli 5 karung pupuk dengan bruto masing-masing 70 kg dan tara 1%. Berapa rupiah koperasi tersebut harus membayar jika harga setiap kilogram pupuk tersebut Rp20.000? Maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara bruto atau berat barang beserta isi dan kemasan sama dengan 5 dikali 70 kg sama dengan 350 kg. Tara atau berat kemasan sebesar 1%, maka 1/100 dikali 350 kg sama dengan 3,5 kg. Dan neto atau berat barang tanpa kemasan sama dengan 350 kg dikurangi 3,5 kg sama dengan 346,5 kg. Karena harga setiap kilogram pupuk adalah Rp20.000, maka 346,5 kg dikali Rp20.000 sama dengan Rp6.930.000. Jadi, koperasi harus membayar sebesar Rp6.930.000.
Jadi, diskon itu dapat kita temui ketika kita berada di pasar modern maupun tradisional yang kerap kali bertuliskan diskon 20%, diskon 30-50% dan sebagainya. Jika pajak akan dibayarkan setiap waktu yang telah ditentukan, dan bruto tara neto kita temui ketika teman-teman membeli jajan atau snack. Kemasannya itu tara, isinya itu neto, dan isi serta kemasan itu namanya bruto. Pembahasan yang terakhir adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga memiliki perbandingan yang senilai dengan persentase dan lama waktunya. Selain itu, bunga juga senilai pula dengan besarnya modal. Untuk menentukan seberapa besar bunga tunggal, maka dapat ditentukan dengan rumus. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, kita misalkan B sebagai besar bunga, M sebagai modal atau uang awal, P sebagai persentase bunga, dan T sebagai waktu, lama menabung atau meminjam. Maka setelah T tahun, besar bunga sama dengan modal dikali P per 100 dikali T. Untuk setelah T bulan, besar bunga sama dengan modal dikali P per 100 dikali T per 12, karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Dan setelah T hari, besar bunga sama dengan modal dikali P per 100 dikali T per 365, karena dalam 1 tahun terdiri dari 365 hari. Untuk selanjutnya adalah contoh. Tentukanlah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Siti jika ia menabung dengan uang sebesar 40 juta rupiah selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun, maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara telah diketahui bahwa modal sebesar 40 juta rupiah dengan waktu 5 tahun dan persentase bunga tunggal sebesar 5%. Maka diperoleh besar bunga sama dengan 40 juta rupiah dikali 5% dikali 5 sama dengan 10 juta rupiah. Jadi besar bunga yang didapatkan Bu Siti ialah 10 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa aritmatika sosial itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan jual beli. Nah, mana nih materi yang kurang teman-teman pahami? Jika ada yang ditanyakan maupun dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.